Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Waalaikumsalam. Bapak Ibu semuanya. Karena Memit berhalangan untuk hadir tepat waktu, jadi nanti mungkin akan menyusul. Sekarang kita mulai saja untuk pemateri pertama, Pak Rama. Silakan, Pak. Ya, baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, untuk hari ini materi yang eh, saya sampaikan ini masih dalam konteks atau masih berhubungan dengan yang dibahas kemarin sama Pak Faif dan yang satu dua lah. Intinya masih bicara tentang manajemen perubahan. Nah, mungkin Ya, mungkin ini sedikit review aja menambah atau mereview aja merefresh gitu ya bahwasanya terkait dengan pemahaman manajemen perubahan sendiri di situ pertama terkait dengan adanya proses perencanaan, kemudian langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk melakukan perubahan itu sendiri, kemudian tujuan akhirnya adalah mencapai meningkatkan produktivitas tapi dengan meminimkan resistensi, memaksimumkan keterlibatan serta mengurangi dampak negatifnya. Terkait dengan manajemen perubahan sendiri, ini ada 5 pendapat yang saya kutip dari katakanlah tokoh besar terkait dengan manajemen perubahan, di mana kelimanya ini sepakat bahwasanya perubahan itu adalah satu proses. Cuma mungkin elemen yang dikemukakan oleh masing-masing tokoh ini agak berbeda. Misalnya yang pertama dengan Kurt Lewin, ya, jadi dia melihat bahwasanya kesuksesan itu sangat tergantung pada kemampuan untuk mencairkan kebiasaan lama, kemudian mengenalkan konsep dan menetapkan kebiasaan baru yang nanti akan saya bahas lebih lanjut di teori Lewin. Kemudian Kotter menyatakan bahwasanya perubahan itu memang harus terencana dan sistematis. Jadi ada langkah-langkahnya atau step-stepnya. Yang ini dikenal dengan teori 8 langkah Kotter, gitu ya, Bapak Ibu. Kemudian terkait dengan Bridges ya, William Bridges itu menyatakan perubahan itu sifatnya eksternal. Jadi sesuatu yang memang datang dari luar, tetapi adalah kewajiban dari pihak internal organisasi untuk melakukan penyesuaian. Jadi sesuatu yang memang istilahnya kita harus setiap saat lakukan perubahan-perubahan itu karena memang tuntutan yang ada di luar. Kira-kira seperti itu. Kemudian Prosci yang kemarin sempat disinggung oleh Pak Paif gitu, bahwasanya Prosi menyatakan manajemen perubahan itu adalah proses dan alat yang membantu manusia untuk mencapai tujuan bisnis yang diinginkan. Jadi dia instrumen. Tetap aja aktornya adalah manusia. Dan yang kelima itu dari Connor yang menyatakan bahwasanya manajemen perubahan adalah pendekatan terstruktur untuk transisi individu, tim, dan organisasi untuk mencapai kondisi masa depan atau keadaan masa depan yang diinginkan. Jadi perubahan itu tidak liar Bapak Ibu, artinya memang perubahan itu terjadi dan kita berharap ya perubahan itu arah daripada perubahan itu sesuai dengan apa yang kita harapkan atau yang kita inginkan. Nah, bagaimana prosesnya itu sendiri? Sebenarnya banyak teori yang menjelaskan bagaimana kita melakukan perubahan, langkah-langkahnya seperti apa, aspeknya apa, dan seterusnya itu. Nah, kenapa kita sampai sekarang dituntut gitu ya untuk mempelajari tentang teori manajemen perubahan? Karena kadang-kadang kan antara teori dengan praktek itu ada gap lah katakan seperti itu. Tapi setidaknya teori memberikan kerangka pemahaman, jadi persamaan persepsi terhadap apa yang kita sebut dengan perubahan. Kemudian yang kedua, dia menjadi roadmap, ya peta bagi siapapun, organisasi, individu atau siapapun yang mungkin bisa menjadi arah gitu ya, step-stepnya seperti apa. Kemudian teori juga memberikan satu gambaran bahwasanya ada hal-hal yang memang perlu diidentifikasi, misalnya hambatan ataupun resistensi dan seterusnya itu. Nah, dari sekian banyak teori, saya mendapat bagian menjelaskan 2 teori utama lah. Kalau saya bilang utama karena ada beberapa alasan. Yang pertama dari Lewin,
kemudian yang kedua dari Kotter. Nah, teori ini saya tinjau, ini kan sebenarnya teori lama. Ya, Kotter sendiri tahun 51, kalau nggak salah, ya terbit tahun 51, tapi sampai sekarang masih banyak peneliti yang menggunakan teori perubahan Kotter. Ya, jadi ini jadi pertanyaan dasarnya, apakah teori lama itu masih bisa dipakai? Ya, kira-kira seperti itu. Nah, ini kajiannya kira-kira seperti itu. Demikian juga dengan Kotter, eh, memang tidak setua Lewins ya tahun 96, tapi kalau kita bahas dalam konteks bisnis itu kan terjadi perubahan yang sangat signifikan terhadap lingkungan usaha, lingkungan bisnis dan seterusnya itu. Jadi pertanyaannya sama, apakah masih relevan kita menggunakan Kotter ya dalam kondisi yang sekarang serba disruptif gitu ya, serba berubah dan semuanya itu. Nah, dalam pembahasan ini mungkin saya lebih menekankan pada aspek tinjauan terhadap relevansinya. Jadi ini mungkin sekilas saja Bapak Ibu yang disebut dengan model perubahan Lewins ya, Lewins Three Stage Model Change. Jadi ada perubahan itu melalui 3 tahapan. Tahap pertama yang disebut dengan unfreeze, itu di sini melibatkan persiapan individu atau organisasi untuk berubah dengan mengatasi resistensi. Yang kedua adalah prosesnya itu sendiri, ya execute the change. Kemudian yang ketiga adalah reinforce the new stage. Jadi menstabilkan perubahan dan menjadikannya bagian dari bagian permanen dari sistem atau organisasi. Nah, dari searching awal di web itu ada satu ilustrasi yang cukup banyak beredar dan menurut saya cukup menarik ya. Jadi proses teori Lewis ini digambarkan dengan awalnya adalah sebongkah batu es. Itu yang disebut dengan unfreeze, artinya kita biarkan es itu mencair. Jadi ini adalah proses kita dari sesuatu yang ada, kemudian kita leburkan menjadi untuk mendapatkan esensi dasar dari organisasi. Jadi es batu itu kita cairkan untuk mendapatkan airnya. Nah, air ini merupakan esensinya itu sendiri. Nah, kemudian nanti airnya kita pilah-pilah, misalnya kalau ada noda atau apa gitu, setelah bersih murni, kemudian kita bekukan kembali. Ini kita sebut dengan refreeze, ya refreezing lah, katakan seperti itu. Nah, yang menarik dari teorinya Lewis ini juga kalau kita lihat kajiannya ya tidak semata-mata bicara tentang proses, jadi banyak hal juga yang menyangkut terkait dengan proses itu sendiri. Ya misalnya di sini ada unsur kepemimpinan yang kalau nggak salah akan dibahas sama Bu Eko, ya bagaimana peranan kepemimpinan di dalam proses itu sendiri. Kemudian yang kemarin dibahas sama Pak Parulian kalau nggak salah ya, Lewis itu awalnya adalah kita harus bisa mendeteksi ya apa yang menjadi kekuatan kita yang mendorong dan yang menahan proses perubahan itu sendiri. Kemudian aplikasi dalam bisnis dan organisasi, artinya model ini banyak digunakan dalam lingkungan bisnis dan organisasi untuk memfasilitasi dan mengelola inisiatif perubahan secara efektif. Terkait juga dengan aspek penting yaitu mengenai keterlibatan karyawan itu sendiri. Bapak Ibu sekalian, ini ada 10 artikel. Sebentar, saya pindah dulu. Jadi memang kan yang diharapkan itu ada 15, cuma saya pikir karena kajian saya saya bagi 2 gitu. 10 Kotter, 10 Lewins lah, katakan seperti itu. Nah, di sini kalau kita lihat ada satu hal yang menarik dari artikel-artikel yang sama saya temuin yang basisnya adalah teorinya Lewin. Tapi dalam penelitian ini teori Lewin itu dikombinasikan dengan teori-teori lain. Ya. Misalnya ada Lin ini teori Lewin dikombinasikan dengan teori difusi inovasi. Kemudian ada Rosenbaum itu digabungkan dengan teori transformasi digital. Ya, kemudian Sharma menggabungkannya dengan teori keberlanjutan dan seterusnya dan seterusnya. Jadi memang kalau kita lihat memang penelitian terakhir itu menggunakan teori Lewin tapi tidak asli bahasanya seperti itu ya. Jadi ada semacam pengembangan dari teori Lewin yang nanti kita temukan bahwasanya memang
ada beberapa keterbatasan daripada teori Lewin. Yang saya pikir wajar karena teori Lewin sendiri kan dikembangkan tahun 50-an. Tapi uniknya adalah masih bisa diterapkan gitu ya, walaupun dengan beberapa catatan dan beberapa katakanlah apa namanya modifikasi lah, katakan seperti itu. Nah, catatan terkait dengan artikel yang saya kumpulkan, pertama tahapan terkait dengan unfreezing, gitu ya. Jadi di sini memang misalnya ada Garcia yang menyatakan ada korelasi signifikan antara keberhasilan tahap unfreezing dengan keberhasilan seluruh implementasi. Jadi intinya memang tahap awal itu penting sekali karena dia menjadi kuncinya, katakan seperti itu. Ya, jadi kalau kunci pertamanya sudah berjalan, maka ke depannya ya apa yang diinginkan itu bisa dicapai ya, kira-kira seperti itulah ini ya. Termasuk juga di dalam konteks perguruan tinggi, Sarma juga menyatakan bahwasanya unfreezing ini adalah proses kritis, kritikal. Jadi artinya kalau nggak bisa berjalan dengan baik, maka proses berikutnya ya udah pasti terhambat lah, seperti itu. Kemudian ada juga yang menyatakan proses unfreezing itu datang dari eksternal. Nah, ini kasusnya di Indonesia. Ya, jadi UMKM itu terpaksa harus berubah ke arah transformasi digital karena COVID. Nah, ini apa namanya artikel dari Wijaya dan Nugroho. Jadi mungkin sesuai dengan pendapat yang ketiga tadi kalau salah ya, perubahan itu sifatnya eksternal. Kemudian Lee dan Lin menekankan dukungan manajemen itu penting, ya manajemen puncak artinya leader ya pemimpin di situ serta proses komunikasi yang jelas. Termasuk juga di sini ada Martinez juga menambahkan aspek kepemimpinan. Nah, tapi kepemimpinan di sini kan sebagai mana kemarin sudah dibahas ya, sama Bu itu ada transformasional, kemudian ada adaptif dan seterusnya. Nah, dalam beberapa penelitian memang di masing-masing tahapan itu ternyata berbeda-beda gitu ya. Kalau di tahap awal ini memang kata si Martinez yang cocok itu adalah yang transformasional. Di tahapan yang kedua, yang tadi ya kita mendapatkan intisari daripada organisasi, menurut Petro bahwasanya faktor kuncinya adalah job crafting. Gitu ya. Jadi di mana aktivitas dan keterlibatan karyawan itu menunjukkan adanya adaptasi yang jauh lebih baik. Kemudian Sarma juga di tahapan kedua ini yang pemimpin yang transformasional dan partisipasi. Ya, ini itu penting banget dalam proses yang kedua. Sedangkan Chen dan Wang itu menyoroti pentingnya champion perubahan yang visible selama tahap moving. Jadi champion perubahan ini kayak tokoh lah ya atau katakanlah ya tokoh di dalam organisasi yang bisa menunjukkan contoh gitu ya. Kalau berubah itu seperti apa ya dan seterusnya itu. Mungkin ini masuk ke dalam konteks leadership juga. Ya. Ada Rosenbaum, komunikasi berulang, jadi tetap diingatkan. Ya. Dan nah ini ada temuan menarik dari Adam bahwasanya proses unfreezing yang tidak tuntas itu dapat menyebabkan resistensi berkelanjutan pada tahap moving. Jadi kalau tahap awal itu prosesnya nggak selesai, maka kalau dipaksakan dimasuk di proses yang kedua, ya tetap akan ada hambatan-hambatan. Jadi memang syaratnya tahap pertama selesai dulu, baru bisa masuk tahap kedua gitu ya. Baru setelah itu masuk ke tahap tiga dan seterusnya. Jadi ini konsep staging ya, artinya harus melalui tahapan-tahapan. Nah, tahapan yang ketiga ya mempertahankan budaya baru ya, mempertahankan sesuatu yang baru di dalam organisasi. Ini memang menjadi tantangan terbesar. Artinya kita sudah susah payah mencoba mengubah misalnya budaya atau apapun itulah ya di dalam organisasi mengikuti perkembangan eksternal, tapi kita berharap perubahan itu tidak sesaat. Nah, proses maintenance-nya ini yang relatif kata si Sarma memang tantangan terbesar gitu ya. Sarma dalam agar kita bisa maintenance perubahan itu memang sistem penghargaan dan KPI itu juga berperan penting. Kemudian White juga menyatakan seperti itu. Ya. Nah, kemudian Chen itu menekankan pentingnya integrasi, ya, integrasi sistem baru ke dalam proses kerja sehari-hari. Jadi istilahnya dibudayakan.
Ya, sesuatu yang baru itu dibudayakan menjadi tradisi, menjadi kebiasaan. Ya. Nah, sedangkan Nugroho menyatakan sebenarnya, jadi agar proses perubahan itu berlanjut, memang ada peranan dari pemerintah di sini. Ya, termasuk platform digital. Kalau di kita, kalau kasus UMKM, ya tempat UMKM jualan itu kan misalnya kayak Shopee, Tokopedia, itu kan menjadi salah satu faktor yang bisa membantu perkembangan usaha daripada UMKM. Nah, kemudian, nah ini tadi saya sempat bahas ya terkait dengan kepemimpinan di tahapan yang ketiga. Kalau kata si Martinez ini memang apa yang lebih istilahnya lebih cocok gitu ya, atau lebih efektif itu adalah kepemimpinan yang transaksional. Kalau di tahap awal tadi kan yang sifatnya transformasional. Jadi implikasinya bahwasanya memang di masing-masing tahapan itu kita harus misalnya beradaptasi dengan gaya kepemimpinan gitu ya. Jadi kita tidak bisa menggunakan satu pola yang sama untuk setiap fase. Tapi itu pendapat saya gitu ya. Kalau dilihat dari hasil temuan dari apa namanya artikel-artikel ini. Ya, jadi ini relevansinya adalah catatannya adalah walaupun kita nyatakan teori Lewin ini apa cukup tua gitu ya, tapi memiliki daya adaptabilitas yang cukup baik gitu ya. Memang perlu kata si Chen Wang itu model ini cukup fleksibel untuk diaplikasikan pada implementasi sistem manajemen pengetahuan dan di perusahaan teknologi. Kemudian ada lagi kata si Petru ya, integrasi model Lewin dengan top job crafting ya. Dan kemudian menggabungkan dengan kesiapan teori organisasi itu Garcia, Lin itu menggabungkan model Lewin dengan teori difusi teknologi. Ini memang apa model Lewin perlu adaptasi ya, perlu ada penyesuaian lah, katakan seperti itu. Nah, ini kelemahannya. Yang pertama, kompleksitas kontekstual. Jadi memang model Win dianggap terlalu sederhana. Ya, saya pikir wajar mungkin di era tahun 40-an kan dia membangun konsepnya kan tahun 40-an karena publikasinya tahun 51. Berarti memang lingkungan bisnis itu kan masih sederhana dibandingkan dengan apa yang terjadi sekarang. Ya, jadi memang apa terkadang dinyatakan teori Lewin tidak bisa menangkap ya kompleksitas daripada perubahan itu sendiri. Ya, kalau dikondisikan dengan sekarang gitu ya. Kemudian adanya kebutuhan untuk studi lintas budaya. Jadi mungkin kata Chen Wang dan Lin dan Li ini ya memang sepertinya perlu, gitu ya, perlu untuk melihat model Win dalam konteks budaya. Jadi mungkin kalau diterapkan di organisasi yang mungkin apa namanya natifnya Indonesia itu beda dengan natifnya Korea, bisa jadi seperti itu ya. Kemudian kontinuitas. Nah ini ya, jadi dari tahap 1 kemudian berlanjut ke tahap 2, kemudian melanjut ke tahap 3. Tapi pertanyaannya adalah apa indikasinya atau berapa lama kita bisa menyatakan kita sudah lewat tahap 1, ya kan, baru bisa masuk tahap 2. Karena konsekuensinya tadi kalau tahap satunya nggak kelar, ya di tahap 2 nanti bermasalah. Nah, ini keterbatasan. Jadi kontinuitas antar tahap ini dinyatakan oleh Adam. Jadi adalah satu tantangan untuk menentukan kapan satu tahap selesai dan tahap berikutnya bisa dimulai. Jadi perlu adanya alat ukur ya yang bisa dipakai untuk menentukan kita lanjut atau enggak ya. Jadi ya, seperti itu. Itu terkait dengan teori Lewin ya dengan beberapa catatan. Saya lanjut ya Bapak Ibu untuk yang kedua. Ini ada Kotter X step. Jadi dalam proses perubahan itu ada 8 langkah yang kemarin udah dibahas juga sama Pak Fahif secara menyeluruh lah kalau saya bilang seperti itu ya. Nah, kalau kita di sini boleh saya refresh aja bahwasanya proses pertama adalah kita harus mampu menciptakan rasa urgensi. Jadi perubahan itu terjadi kalau kita bisa menyatakan kita harus berubah. Nah, pernyataan kita harus berubah ini kan harus ada indikatornya. Jadi bagaimana kita menyatakan ke seluruh karyawan atau organisasi bahwasanya memang kita harus berubah gitu ya.
kemudian ada koalisi, membentuk visi, mengkomunikasikan, menghilangkan hambatan, kemudian ada win apa istilahnya itu mana win itu apa eh, mana ada ini ya generate short term win ya jadi merayakan kemenangan jangka pendek kemudian ada membangun perubahan dan melembagakan daripada perubahan-perubahan itu. Nah, yang berikut ini adalah 10 artikel yang basisnya adalah teori Kotter. Nah, sama seperti teori Lewin tadi ya, kalau kita kontekskan dalam kondisi sekarang memang tidak murni gitu karena sudah ada penyesuaian-penyesuaian dengan kondisi, artinya ada penelitian menggunakan teori Lewin tapi dia dikontekskan dengan menggabungkan dengan teori lain ya. Misalnya di situ Ali itu menggabungkannya dengan teori institusional ya kemudian ada Bama ya jadi teori difusi inovasi kemudian ada customer experience management kemudian ada TAM juga ya si Swasya dan Lech ini ya jadi model penerimaan terhadap suatu teknologi uh, acceptance model gitu ya. Kemudian ada terkait juga dengan apa pengembangan organisasi, kemudian teori resistensi perubahan, pada teknologi resource base dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kajian dari 10 ya Bapak Ibu ini apa kajiannya masih sangat sederhana jadi cuma 10 artikel. Jadi ada beberapa hal yang mungkin menjadi catatan. Pertama, kita saya khususnya gitu bahwasanya walaupun sudah tua nih teori tapi masih kelihatan ya relevansinya tetap relevan ya namun memang memerlukan adaptasi ya. Si Burns menyatakan model 8 langkah Kotter itu bersifat linier ya memang kurang memadai untuk menghadapi kompleksitas perubahan saat ini. Nah, ini yang memang konsep linearitas ini yang juga memang menjadi pertanyaan juga gitu. Apakah setiap langkah itu harus seperti itu dari satu ke dua, dua ke tiga? Kalau seperti itu mungkin kecepatan perubahannya menjadi bermasalah gitu ya. Pak Jadi Rama, mohon ya maaf Bu, 2 menit lagi ya Pak. ya siap Bu. Terima kasih Bu. Ya, jadi Bapak Ibu kira-kira seperti itu. Kemudian perlunya adalah perluasan model Kotter untuk kasus spesifik, misalnya untuk sektor publik, kemudian untuk industri manufaktur, jadi spesifik terhadap industrinya. Jadi selama ini kan model Kotter itu sifatnya umum, tapi ternyata kalau diterapkan di masing-masing kegiatan industri, misalnya contoh, misalnya sektor atau kegiatan, ternyata memang ada dimensi-dimensi yang tidak bisa digeneralisasi, memang harus ada penyesuaian. Kemudian nah terkait dengan teknologi ya jadi memang ada beberapa penelitian yang menghubungkan proses perubahan itu dihubungkan dengan transformasi digital. Ya di sini menekankan pentingnya pengalaman pelanggan sebagai faktor pendorong transformasi yang tidak secara eksplisit. Jadi ada unsur mungkin elemen atau indikator yang masuk ke dalam model aslinya Kotter ya. Kemudian juga ada Cherdanov membutuhkan adaptasi terkait dengan seberapa siap suatu organisasi untuk melakukan perubahan. Mungkin yang terakhir, nah ini Bapak Ibu, mungkin bagi yang masih berminat untuk mengembangkan teori Kotter, ada beberapa hal yang mungkin menjadi Ditutup ya Pak Rama, nanti kita sambil diskusi saja. iya Bu. Ya jadi pengembangan model ya jadi hal-hal yang mungkin bisa kita kembangkan kalau memang ada minat untuk menggunakan teori model sebagai basis pemikiran untuk penelitian. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke Bu Dava. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin langsung mau Mewit tanggapi, Mem? Silahkan saling diskusi dulu, tadi Bapak dan Ibu langsung kasih komentar.
Eh, saya mungkin ya, Bang Pak Rama. Ya, Ini, Ya, ya. Pak. di sini sangat menarik sekali ya, Pak Rama mengenai unfreezing ya. Nah, di sini yang saya masih bingung, Pak Rama ya. Ya. Bagaimana tahap unfreezing dalam model Lewin ya dapat diterapkan untuk mengatasi resistensi atau turnover karyawan terhadap perubahan dalam organisasi yang memiliki budaya kerja yang sudah mengakar gitu, Pak Rama. Eh, Unfreezing dan resistensi. Betul. Saya langsung tanggapin atau saya tampung dulu, Bu Dava. Langsung aja Pak, nggak apa-apa. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Alan. Jadi, unfreezing berarti tahap pertama ya Pak ya. Jadi memang di di dalam penyampaian tadi juga memang ada beberapa hal, beberapa peneliti yang memang menyatakan tahap awal ini kritis ya karena biasanya resistensi itu pasti muncul, gitu ya. Apalagi untuk perusahaan-perusahaan yang punya tradisi yang sangat mengakar. Tradisi mengakar ini artinya mungkin perusahaan ini sudah dikelola puluhan tahun, antar generasi, generasi kedua, generasi ketiga yang sudah terbiasa dengan pola-pola yang sudah ada, tapi kemudian muncul tuntutan untuk berubah. Nah, ini kan setidaknya akan muncul resistensi. Bagaimana caranya? Jadi mungkin memang perlu pendekatan yang apa ya Pak ya, perlu hati-hati ya Pak ya, karena biasanya perubahan itu kan identik dengan ketidakpastian. Ya, jadi ada rasa cemas misalnya. Jangan-jangan kalau nanti berubah, nanti skill saya tidak lagi dibutuhkan di perusahaan ini. Jadi resistensi itu akan muncul. Atau yang kedua, apalagi misalnya untuk karyawan yang memang sudah lama gitu ya di perusahaan itu sudah kenal dari awal dan dituntut untuk berubah, mungkin ada keraguan juga. Bisa nggak dia mengikuti perubahan itu? Apalagi sudah terkait dengan teknologi dan seterusnya. Nah, memang harus hati-hati. Ada hati-hati dalam artian kita harus memberikan satu gambaran. Ya, kalau ekstrimnya saya pikir enggak juga lah. Kadang-kadang ada pernyataan gitu ya, berubah atau mati. Itu kan terlalu ekstrim gitu ya. Tapi setidaknya tahapan awal untuk mengurangi resistensi adalah kita mengkomunikasikan kenapa kita perlu berubah. Ya, kira-kira seperti itu. Ya, apa yang harus berubah itu dimensinya di mana aja dan kenapa harus kita lakukan. Dan mungkin dengan catatan juga, kita juga, kalau saya sebagai manajemen, katakanlah owner gitu ya, mungkin saya akan memberikan satu gambaran. Ya. Kalau kita tidak berubah, maka kita tidak akan berkembang, kita akan hilang dengan persaingan, dari persaingan, maka kita harus lakukan, walaupun mungkin dengan tahapan yang perlahan, ya kita kan seperti itu. Jadi kita harus juga mampu menciptakan rasa aman, jadi perubahan ini kemungkinan besar tidak akan mengancam posisi karyawan yang sudah ada. Jadi perubahan tidak menyebabkan yang lama dibuang, enggak gitu loh. Tapi kita berharap perubahan ini juga disertai dengan upgrade daripada karyawan yang sudah ada, baik yang sudah lama maupun yang sudah baru. Jadi mungkin keterbukaan ya Pak, saya pikir keterbukaan, komunikasi, kemudian memberikan semacam arahan ya kenapa kita harus berubah itu mungkin beberapa, salah satu, kalau saya bilang salah satu cara yang bisa diterapkan untuk mungkin mengurangi. Kalau menghilangkan mungkin rasanya nggak ada ya Pak ya. Ada yang ikut tapi dalam hatinya sebenarnya nggak setuju gitu loh. Tapi setidaknya kan mengurangi resistensi itu sendiri. Itu Pak Alan, mungkin yang lain ada tambahan kali mungkin Pak. Ya, Pak Rama. Nuhun. Pak Abi ada tambahan nggak Pak? Oke, Pak Rama, Ya Bu. PowerPoint-nya belum di Google Classroom ya? Saya belum lihat nih. Ya, kemarin yang saya upload itu cuma matriks to mem. Oh, Cuma kemudian setelah lihat present pertama, present yang kedua, lain kali jangan gitu Pak Rama, tetap harus di-submit ya. Karena jadinya nggak ada nilai pertama loh Pak Rama ini jadinya. oh, Karena kan harusnya kan saya lihat dulu nanti diperbaiki ya. Kalau ini kan berarti langsung finalnya Pak Rama, nggak bisa diperbaiki lagi. Karena oh, yang pertama tetap harus masuk dulu. Tolong dikirim kali ya ke WA ke Mbak Kiki, biar Mbak Kiki kasih ke saya. iya Mbak Bu. Nini, kan saya perlu lihat sekarang dulu PowerPoint-nya Ki, bisa tolong.
Mbak Nining, monggo. Oke, mohon izin, Mang Wid dan Bapak Ibu sekalian. eh, Cukup menarik pembahasannya. Kalau tadi Pak Alan bertanya mengenai unfreezing pada Lewis Change model, kali ini saya pengen bertanya mengenai quarter yang 8 step. Tapi concernnya lebih ke arah yang langkah keenamnya, Pak. Jadi pertanyaan saya adalah mengapa Kotter itu menekankan pentingnya menghasilkan kemenangan jangka pendek. Nah, dalam proses perubahan dan bagaimana ini itu bisa mempengaruhi keberhasilan di jangka panjangnya. Itu Pak Rama. Sekian, terima Ya, kasih. terima kasih Bu Ning. Langkah keenam, kemenangan yang pendek. Eh, jadi memang apa ya, mungkin persepsi gitu ya Bu ya. Kok kan belum selesai nih, gitu. Kita baru di 6 tapi kok kayaknya udah selebrasi aja, kira-kira seperti itu. Tapi memang mungkin saya pikir tahapan 6 ini proses evaluasi sebenarnya. Mungkin ya Bu ya, artinya kita sudah lewatin 5 langkah dan mungkin di tahap ini untuk lanjut ke 7 dan 8 memang kita perlu semacam katakanlah melihat apakah apa yang kita sudah lakukan dari 1 sampai 5 itu memang sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kalau memang sudah sesuai, berarti ini kan satu prestasi. Jadi sama seperti kita mungkin ilustrasi sederhana, kita menginginkan nanti tujuan akhir apa kegiatan kuliah kita adalah selesai kuliah tepat waktu gitu, 2 setengah. Tapi dalam prosesnya kan ada fase-fase, ya misalnya di semester 1 itu evaluasi ya. Nah di semester 1 sendiri kan ada sub-subnya, ada mata kuliah dan seterusnya. Jadi proses penilaian yang kita terima dari semester 1 dengan mata kuliah tertentu itu adalah satu evaluasi. Kalaulah kita bisa mencapai apa yang kita harapkan, tentu ini akan menimbulkan motivasi untuk melanjutkan menjadi lebih baik misalnya, atau membuat kita menjadi semakin semangat, semakin optimis dengan apa yang kita harapkan ya, kira-kira seperti itu Bu. Jadi eh, bisa jadi ini adalah langkah apa namanya, melihat apa yang sudah kita lakukan dengan harapan kita bisa melihat gitu ya, kalau memang ini sudah sesuai berarti kita sudah ada sesuatu yang kita perlu kita rayakan ya, upaya kita sampai sejauh ini sudah berhasil dan ini bisa jadi menjadi faktor yang mendorong ya untuk masuk ke tahapan berikutnya sehingga prosesnya bisa masuk ke level 7 dan level 8 ya, kira-kira seperti itu Bu. Jadi ya persepsi saya seperti itu Bu. Oh, jadi lebih mengarah kepada ini ya Pak, kemenangan jangka pendek itu tuh bukan hanya mengenai titik-titik perayaan, tetapi fondasi yang cukup penting yang mengkatalisasi dan mempertahankan momentum menuju transformasi jangka panjang yang berkelanjutan gitu ya Pak maksudnya ya? Iya, kira-kira seperti itu Bu. Jadi apa ya, seperti itulah Bu, kira-kira Bu. Oke Pak Rama, terima kasih. Mungkin ada yang mau menambahkan Yuk, Pak? oke. Eh, saya kasih komen ya Pak, Iya, sedikit Mas. ya terkait dengan PowerPoint. Jadi tadi yang disampaikan oleh Pak Rama ini memang lebih ke arah langsung terkait dengan model Lewins ya, yang pembahasan langsung ke situ ya Pak ya. Iya, Nah, di ya, chapternya itu Louis sama Kotter, Mem. ya, berarti ada perbandingannya ya, Lewin sama Kotter ya. Nah, Ya. ini sama seperti biasa kayaknya kan kalau untuk penjelasan sudah cukup clear ya. Artinya di sini kita semakin dapat pencerahan lagi terkait dengan definisi manajemen perubahan, kemudian apa perbedaannya. Sebentar ya, saya lagi lihat. Berarti kalau dilihat
Oke. Lewin change model ya Pak ya. Iya, mem. Yang koternya berarti Bapak menjelaskannya di mananya ya? Ada di slide eh, eh, slide 13 mem, Kotter extract model. Koter Excel, oke. Dia ada 8 yang di atas Lewins. Jadi proses penyajiannya saya selesaiin satu-satu dulu mem. Ya, Teorin dulu saya selesaiin. perbedaannya jadinya di mana Pak? Eh, Perbedaannya dari prosesnya itu sendiri, mem. Jadi kalau Luin itu stepnya cuma 3, kalau Kotter itu ada 8. Yang cuma Ya. punya kesamaan bahwasanya memang staging itu sifatnya harus bertahap. Jadi teori aslinya seperti dari 1 ke 2, 2 ke 3, gitu ya. Atau Kotter kan ada 8, mem. Nah, yang memang menjadi pertanyaan apakah teori ini masih bisa dipakai dalam kondisi yang serba berubah gitu? Apakah harus mengikuti alur seperti itu? Nah, itu yang yang ingin saya tampilkan kira-kira seperti itu, Ma'am. Ya, di sini ini kan terlihat ya. Maksudnya saya ingin mempertanyakan adalah munculnya Kotter ini, sorry, nih ya, pasti kan dia karena baru muncul di tahun 1996 ya. 96, iya. Nah, ini kan pasti ada berdasarkan hasil penelitian atau berdasarkan kajian ya. Nah, Pak Rama ada nggak informasi bahwa Kotter ini kan sebenarnya pengembangan ya. Artinya Ya, bukan dia sepertinya, iya. totally berbeda, tapi kebanyakan yang masih ngetren banget yang dipakai adalah Lewins ya, freezing ya. Kotter ini tidak terlalu populer gitu. Nah, tapi maksud saya ada nggak Pak Rama berhasil nggak mendapatkan SLR-nya gitu ya, hasilnya yang terkait bahwa pengembangan Kotter, model Kotter ini ketika dikembangkan dari Lewins itu based on penelitian kah atau apa nih? Itu belum saya kaji, Mem. Jadi memang kajian saya Ya, maksud terputus saya kan gitu, Mem. di Jadi sini udah nggak bagus ya Pak Rama ya. Akan Hmm. menunjukkan review justru orang yang menggunakan Kotter ya. Ini Pak Rama kan udah lengkap ya. Ada di Southern ini ada 80 artikel dan seterusnya ya. Aplikasi terhadap ini gitu ya. Nah, tapi akan lebih sempurna lagi jika Pak Rama bisa menunjukkan Kotter ini munculnya dari mana gitu ya. Jadi ada Ya, antara ya. ya mem yang Artinya antara kita kan Luin mau, iya, sebelum masuk ya, Kotter betul. gitu ya, Artinya Mem. kan kita mau melihat perkembangan dari Kotter ke dari Lewins ke Kotter ya. Di situ yang kita Ya. mau lihat ya. Oke, kita kasih applause dulu buat Pak Rama. Terima kasih, Selamat. Saya teman-teman. tunggu submit PPT-nya. Oke, silakan presenter kedua. Silakan Pak Faik. Masih di mute. Bu Eko, Pak. Yang berikutnya Bu Eko, Mem. Bu Eko. Oh, kok di sini jadwalnya? Sorry. Bu Eko, Ding. Iya. Ya, sorry, saya ngeliatnya di atas. Silakan, Bu. Bukan saya.
Bu Eko sepertinya patah-patah. Di saya belum ada suara ya? Bu Eko-nya mana nih? Belum, belum mulai sepertinya. Ayo, Bu Eko. Nggak ada ya? Bu Eko, Sinyalnya jelek, Mom. Bu Eko di mana ya? Atau next dulu, Mom Wit. Ya deh, ini nggak mungkin kita tunda lagi. Yuk, yang lanjutnya biar nggak kebuang waktunya. Hmm, Pak Didit ya? Ini Bu Eko-nya share screen, Mem. Iya, tapi nggak ada suaranya. Bu Eko nggak ada suaranya, Bu. Nggak ada Kayaknya suara. jangan pakai headset deh Bu Eko. Nggak bisa. Jangan dua device, Bu. Jangan dua device berdekatan. Ini suaranya berbeda. Yuk, Bu Eko. Mau di skip dulu? Atau bagaimana? Bu Eko. Maaf, Mom, di skip aja saya. Pak Didit. Siapa yang mau nih? Pak Didit atau Pak Syahirudin? Siapa yang siap? Pak Didit aja yuk, Pak Didit. Silakan. Langsung share screen ya, Pak. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kok atas waktunya. Saya izin share screen. Semoga uh, sinyal semoga bagus. Suaranya ini juga nih, berdengung-dengung. Iya, iya nih Pak. Dari tadi sinyalnya emang lagi kurang bagus. Oke, coba kita coba dulu. Silakan Pak Didit. Atau Pak Diditnya off cam aja nggak apa-apa, supaya suaranya ini. Kita Oh, coba, siap. coba. Mudah-mudahan lebih bagus suaranya. Nah, coba. Silakan Pak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm, Ini saya akan mempresentasikan sebuah model yang sudah dibagikan
ini mohon izin, Mom, saya sudah merombaknya ya, dari knowledge and change management saya korporasikan lagi menjadi mengeksplorasi integrasi manajemen pengetahuan yang berfokus pada teknologi dan manajemen perubahan di perusahaan manufaktur. Ini agenda presentasinya. Latar belakang dalam latar belakang ini globalisasi yang disirikan oleh meningkatnya saling ketergantungan ekonomi dan budaya telah mengubah sektor manufaktur di seluruh dunia. Ketika perusahaan memperluas operasi melampaui batas negara, strategi, proses, dan dampaknya pun berkembang sesuai dengan perkembangannya. Perusahaan manufaktur sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi, memberikan kontribusi yang signifikan terhadap produk domestik bruto (PDB) dan penciptaan lapangan kerja. Nah, menurut Bank Dunia ini pada tahun 2021 sektor manufaktur menyumbang sekitar 16% dari PDB global. Sektor ini berfungsi sebagai mesin pembangunan ekonomi dengan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, dan mendorong inovasi, terutama di negara-negara berkembang, di mana industrialisasi sangat penting untuk kemajuan ekonomi. Ini menurut Chai dan Lee 2022. Ini fenomena gaps-nya antara topik, empirical gap, sama research gap. Dari topik, peran knowledge management dalam proses manajemen perubahan dalam era digital, mengingat kemajuan teknologi dan transformasi digital yang pesat. Topik ini akan mengeksplorasi bagaimana teknologi digital seperti platform, kolaborasi, big data, dan AI mempengaruhi pengelolaan pengetahuan dalam konteks perubahan organisasi. Kemudian empirical gap-nya, kurangnya penelitian yang mengukur dampak konkret knowledge management terhadap keberhasilan implementasi perubahan organisasi. Kemudian riset gap-nya, penelitian ini terbatas. Belum banyak penelitian-penelitian tentang teknologi ya pada sektor manufaktur ini. Retail gap-nya, teori yang menghubungkan knowledge flow and change proses dalam konteks organisasi global. Teori yang menjelaskan bagaimana aliran pengetahuan knowledge flow mempengaruhi proses perubahan dalam Pak Didit, maaf. Pak Didit membahas penelitian atau teori ya, Mas ya? masih jadi di merger, Mom, antara teori dengan penelitian untuk ke depan. Oh, oke. Karena kita lebih ke kajian teori dulu kali ya. Artinya definisi dari masing-masing knowledge yang topiknya Pak Didit kan masuk ke knowledge management sama change management ya. Nah, Betul. langsung ke teorinya dulu, knowledge management itu apa gitu. Karena ini kan penelitian ini. Betul. Kenapa dimasukkan ke penelitian ini ya? Berarti langsung ke teori dulu ya, Mom ya? Iya, kan yang diminta memang kajian teori ya, bukan artikel penelitian, tapi kajian teori ya. Nah, mungkin dari sini dulu deh. Karena kita lagi membahas tentang kajian kedalaman konsep satu variabel atau satu teori. Silakan Pak Didit, yang di sini aja langsung dulu. Konsep dasar manajemen pengetahuan meliputi penciptaan pengetahuan, berbagi pengetahuan, penyimpanan pengetahuan, kemudian penerapan pengetahuan. Jadi di penciptaan pengetahuan itu dapat pengembangan ide dan inovasi baru. Kemudian berbagi pengetahuan meliputi distribusi informasi dalam organisasi.
Penyimpanan pengetahuan meliputi dokumentasi dan pengarsipan sistematis. Taksonomi pengetahuan dalam manufaktur. Pengetahuan eksplisit. Ada pengetahuan eksplisit, kemudian pengetahuan tacit, dan pengetahuan kolektif. Pada pengetahuan eksplisit, pengetahuan yang telah didokumentasikan dan koordinasikan seperti manual operasi, spesifikasi produk, kemudian prosedur, standar operasi, SOP-nya ya, dan basis data teknis. Kemudian pada pengetahuan tacit, pengetahuan berdasarkan pengalaman yang sulit diartikulasikan seperti intuisi, operator mesin, diagnostik masalah berdasarkan suara, peralatan, dan teknik pemilihan khusus. Pada pengetahuan kolektif, pengetahuan yang melekat dalam interaksi tim dan rutinitas organisasi seperti koordinasi lintas departemen, proses penyelesaian masalah kolaboratif, dan memori organisasi. Tantangan manajemen perubahan. Yang pertama, resistensi tenaga kerja. Kemudian yang kedua ada struktur organisasi lain. Yang ketiga, keterbatasan investasi. Kemudian yang keempat, terdapat tantangan budaya. Yang pertama, resistensi tenaga kerja. Kekhawatiran tentang otomasi, keselamatan kerja, dan perubahan keterampilan yang dibutuhkan sering menimbulkan penolakan terhadap implementasi teknologi baru. Kemudian struktur organisasi lain, hierarki tradisional dan silos departemen menghambat aliran pengetahuan dan adaptasi terhadap pendekatan baru dalam manufaktur. Kemudian keterbatasan investasi. Biaya awal yang tinggi untuk teknologi dan pelatihan sering dipandang sebagai risiko besar. Kemudian yang terakhir, tantangan budaya. Mengubah mentalitas dari kami selalu melakukan seperti menuju budaya belajar. Kemudian berkelanjutan. Memerlukan transformasi budaya organisasi yang komprehensif. Ada 3 model integrasi, 3 domain. Yang pertama, manajemen pengetahuan, meliputi sistem dokumentasi, komunitas praktik, transfer pembelajaran, kemudian pemetaan pengetahuan. Selanjutnya, teknologi manufaktur, meliputi otomatisasi proses, analitik data, pemantauan real time, simulasi digital. Selanjutnya ada manajemen perubahan, meliputi komunikasi strategis, pemberdayaan karyawan, desain organisasi, evaluasi dampak. Kemudian yang keempat ada zona integrasi. Penyelarasan ketiga domain menciptakan lingkungan di mana teknologi didukung oleh pengetahuan yang tepat dan perubahan dikelola secara proaktif. Infrastruktur teknologi untuk manajemen pengetahuan. Sistem manajemen dokumen yang pertama. Platform terpadu untuk menyimpan, mengkategorikan, dan mengakses semua dokumentasi teknis, prosedur, dan pedoman operasional, dilengkapi dengan kemampuan pencarian lanjutan dan kontrol versi untuk memastikan integritas informasi. Kemudian ada platform kolaborasi. Ruang digital untuk interaksi tim. Kemudian pemecahan masalah kolaboratif dan berbagi praktik terbaik.
Selanjutnya ada sistem analitik. Nah, pada sistem analitik ini terdapat infrastruktur pemrosesan data yang mengubah data operasional menjadi wawasan yang dapat ditindaklanjuti. Kemudian selanjutnya kerangka kerja manajemen perubahan untuk implementasi teknologi. Yang pertama membangun kesadaran, meliputi mengkomunikasikan alasan perubahan dan manfaatnya. Kemudian pelibatan pemangku kepentingan, meliputi mengidentifikasikan dan melibatkan kelompok kunci dalam perencanaan. Yang ketiga, pengembangan kapabilitas, meliputi memberikan pelatihan dan dukungan yang diperlukan. Kemudian mendorong adopsi, menerapkan sistem insentif dan penguatan positif. Dan yang terakhir, institusionalisasi, mengintegritaskan perubahan ke dalam budaya organisasi. Ada dampak teknologi pada aliran pengetahuan. Yang pertama, pengumpulan data, sensor, IoT, dan sistem otomatisasi mengumpulkan data operasional secara real time, menciptakan fondasi informasi yang lebih kaya dan akurat dibandingkan metode manual. Kemudian selanjutnya ada distribusi pengetahuan, meliputi platform digital mendistribusikan informasi secara terstruktur kepada pengguna yang tepat pada waktu yang tepat, melampaui batasan geografis dan organisasional. Didit, maaf, ini menjelaskan tentang knowledge management, dampak teknologi ini di manufaktur ya maksudnya? Iya, di manufakturnya. Oh, oke. Karena belum dijelaskan tentang model knowledge management itu kan ada yang taksit tadi udah sempat dijelaskan ya. Artinya kenapa dikaitkan dengan kasus dulu ya? Saya jadi agak bingung. Saya juga awalnya waktu pertama itu paham saya itu langsung ke penelitiannya gitu tuh. Oh enggak, buat kita bingung. Ada kajian teorinya lagi nggak? Coba. Bentar. Karena kan saya nggak bikin penelitian ya. Maksudnya sudah dijelaskan dengan clear tidak ada penelitian ya. Enggak, bukan. Studi kasusnya iya, kalau dia mau menggambarkan tentang studi kasusnya. Oke, oke. Ada artikel tentang knowledge management nggak, Pak? Karena ini jadi membahas ke penelitian ya, karena kita tidak membahas penelitian, Pak Didit. Ya baik, nanti saya perbaiki ya, mohon Eh, waktunya. Ada ini enggak? Jurnalnya ya? Iya, karena gini sebenarnya di stop share aja Pak. Iya, Sambil dicari artikelnya ya. sebentar. Bapak dan Ibu ini karena ini dasar ya. Maksudnya seharusnya lebih clear karena ini fondasi buat teman-teman yang lanjutnya akan presentasi ya. Jadi kalau kita bicara tentang knowledge management, Bapak dan Ibu itu paling gampang bukan paling gampang. Teorinya itu Nonaka yang terkenal tahun 1995. Itu yang pertama kali menjelaskan tentang knowledge management. Itu ada di, nah ini coba, mudah-mudahan ada nih. Yang knowledge management Pak ya. Nah, jadi di situ tipe dari knowledge management itu ada yang paling ini adalah SECI ya, model Nenaka itu.
Itu yang harusnya betul-betul dibahas. Di artikel yang kedua, Felani, The Rule of Knowledge Management. Oke. Tapi, oke Pak, di stop share dulu Pak. Baik. Ini terlihat ya Bapak Ibu ya. Sebetulnya Pak Didit tidak usah teman-teman misalnya gini, makanya kemarin kan saya kasih dua matriks ya gitu. Ada satu matriks yang memang dia ada research, ada yang memang dia kepada SLR ya. Nah, ini kalau kita mau bicara di sini tentang knowledge manajemennya ya, atau kita karena harus dijelaskan dulu theory of nih. Apa itu theory of management? Nah, ini kan sebenarnya di sini dulu aja dijelaskan apa itu knowledge management gitu ya. Dia muncul di tahun 1990 ya. Apa Nonaka nih yang pertama kali mengeluarkan tentang knowledge management ini udah sangat umum nih. Sama kayak tadi kita bicara tentang Lewins dan Kotler. Orang kalau bicara tentang knowledge pasti langsung masuknya ke Lewins ya, gitu. Manajemen perubahan itu pasti masuknya langsung ke Lewins. Gitu. Ini kita sekarang kan sudah masuk ke topik karena Bu Eko tadi nggak presentasi, sekarang kita sudah masuk ke manajemen ya, knowledge management. Kalau yang sampai terakhir tadi Bu Eko, maksudnya masih masuk kepada manajemen change perubahan, manajemen perubahan ya. Gitu. Nah ini harusnya dijelaskan dulu nih Pak Didit, apa itu arti dari knowledge management, definisinya itu apa, kenapa dia muncul, epidemiologinya apa. Nah ini modelnya. Nah ini harusnya yang dijelaskan sama Pak Didit terkait dengan knowledge management. Sama seperti tadi ketika Pak Rama dan teman-teman yang sudah presentasi sebelumnya menjelaskan terkait dengan variabelnya atau dengan topiknya gitu ya. Nah, apa itu knowledge management gitu. Nah, di sini Pak, kan kalau kita bicara tadi yang dijelaskan tentang tacit, explicit ya, itu lebih kepada eh, apa arti dari knowledge gitu. Knowledge itu pasti ada tacitnya, ada taksitnya, ada explicitnya ya. Nah, dari ini dijelaskanlah ke dalam Bu Eko bocor. Bisa di-mute Bu Eko. Nah, ini jadi apa ini yang perlu dijelaskan. Gimana knowledge management itu gitu ya berpengaruh dalam ketika kita sedang mempelajari tentang change management, ketika kita mempelajari organizational behavior. Nah, di sini muncul nih gitu. Apa sih? Ini kan dia bicara tentang bedahnya, mencari grand teorinya ya. Nah, sampai akhirnya bisa dia mendapatkan nih terms knowledge management itu apa. Nah, ini knowledge management itu tahun 1993 teorinya pertama kali sama weak knowledge. Nah, ini dijelaskan. Kemudian tahun 94 berkembang, tahun 95 berkembang sampai yang paling kalau tadi yang terkenal di change management adalah Lewins, kalau di untuk knowledge management model yang banyak dipakai dalam penelitian adalah Nonaka. Bisa dilihat artikelnya gitu. Nah, ini yang harusnya dijelaskan sama Pak Didit terkait dengan knowledge management karena kita sudah pindah ya, karena Bu Eko tadi tidak menjelaskan itu. Nah, di sini harus kelihatan apa itu artinya knowledge management, apa itu nih kita bicara ke sini.
Nah, ini kalau kita misalnya nggak pakai sesi deh, kita mengambil ke sini. Teori Berarti of mengacu ke teori Adkar sama yang Setsi itu ya, Mom ya? enggak ke situ, tapi artinya menjelaskan definisi kenapa. Nah, ini kan udah muncul semua nih. Theoretical nih. Ini kan muncul nih. Nih, knowledge management itu apa? Nah, dijelaskan ke kita, apa itu definisi dari knowledge management? Kenapa knowledge management itu penting? Gitu. Jadi bukan pada penelitian yang terkait dengan knowledge management, ya. Nih, dia ada strategiknya malah. Strategic knowledge management. Atau kalau kita mau gampang di sini langsung aja ngambilnya. Nih, dia hanya ada satu nih. 2024. Nih. Nih, muncul. Jadi menjelaskan dulu knowledge management itu apa. Kenapa dia muncul knowledge management. Jadi seperti itu. Jadi Pak Didit diperbaiki dulu ya Pak Didit ya. Baik, Bukan siap. melakukan penelitian ya. Tapi Iya, memberikan pencerahan ke kita semua yang terkait dengan knowledge management. Karena Pak Didit ini masuk kepada tema yang baru, ya kan? Sama seperti waktu itu Bu Rina ya. Bu Rina membuka wawasan ke kita tentang change management. Bu Rina ngasih penjelasan kan, change management itu apa. Kemudian Pak Faif menjelaskan tentang change strategic itu apa. Nah, tadi Pak Rama udah langsung masuk spesifik pada Kurt Lewins dan Kotter tentang change management. Jadi kita kan berurut. Kalau waktu yang pertama Pak Parulian sama Pak Budiman hanya membuka pikiran kita. Kenapa sih kita harus belajar tentang change management? Gitu. Nah, jadi nanti Pak Didi tolong diperbaiki ya baik, Mom. untuk materi ini. Saya rasa yang lain ada pertanyaan mungkin bingung mau nanya ya karena atau ada ide-ide lain silakan. Ayo monggo. Izin, Mam, mau Ya, nanya silakan Pak. terkait dengan pembahasan kita ini sebetulnya lebih cenderung kepada kajian teori ya, Mam, dan Eh, empirical based gitu kajian ya. teori. Iya, sebenarnya kan kita membahas pada kajian teori, tapi kita membuktikan juga bahwa kan gini loh, teman-teman harus makanya kan saya nggak bilang itu variabel ya, saya bilangnya itu topik ya. Karena dari topik itu ada yang dia bisa dijadikan variabel sebagai research mapping. Makanya saya ngasih dua matriks kan. Kalau kita bicara tentang kayak yang bahasannya Pak Rama, itu akan sulit mencari research mapping. Artinya sulit, benar nggak Pak Rama? Pak Rama nggak akan dapat artikel penelitian tentang eh, Lewins, tapi Lewins dipakai untuk penelitian ini ada. Benar nggak Pak Rama? Iya, benar. Makanya Pak Rama nyarinya systematic literature review. Hmm. Jadi teman-teman sendiri yang harus pintar melihat gitu. Sebenarnya kalau saya ngelihatnya paling gampang adalah biasanya kalau yang depan itu udah pasti SLR dulu tuh kalau yang ke bagian presentasi 1-2 dari topik yang baru tuh. Nah, kajiannya apa? Kan ada di yang sudah saya kasih daftar isi juga. Kajiannya adalah kalau SLR berarti Pak Rama dan teman-teman yang SLR bisa membuktikan di dalam artikel yang mau kita buat nanti, yang project nanti setelah kita presentasi, kayak Bu Rina gitu, bisa membuktikan bahwa oh ini nih sudah diteliti sekian banyak. Kayak tadi yang ini deh paling gampang ya. Sorry. Nih ya. Nanti kayak Pak Rama gitu, Pak Rama itu bisa membuat papernya Pak Rama isinya ini.
Setelah dilihat literatur review ada 25 artikel ini membahas memuncul kan seperti itu. Tapi kalau hasil penelitian yang dibuat adalah research mapping. Kalau yang tadi Pak Didit munculkan, kalau Pak Didit mau mengambilnya pada, nggak salah ya, saya nggak bilang salah. Tapi kalau Pak Didit mau munculnya lebih kepada yang tadi, ya, Pak Didit berarti itu juga bukan pada satu manufacturing, enggak. Pak Didit menunjukkan bahwa, coba artikelnya dimunculin deh, review. Saya buka ini ya. Nah ini, coba nih. Ada naik deh Pak. Ada ininya enggak? Konstelasi penelitian atau apa gitu. Yang kuliah kita semester lalu itu loh. Iya, ini lebih mengarah ke hipotesis ya, Mam, ya. Iya. Konstelasi penelitian. Nah, ini kan berarti enggak pada manufacturing kan? Iya, Berarti umum. kan Mas Didit harusnya membuat kesimpulan dari 25 artikel. Knowledge management ini posisinya selalu ada di mana biasanya? Intervening kah, bebas kah, terikat kah, atau apa? Ngerti nggak teman-teman? Iya, Kalau Mas paham. Didit tadi kan langsung spesifik, langsung bikin penelitian, kan enggak? Iya. Gitu, Mas. Siapa tadi? Mas Alan ya, namanya? Ya, Mas Aryan, sorry, Mas Aryan. Jadi Ya, Mas Aryan, Mam. kalau misalnya dapatnya adalah ternyata konsep yang dijelaskan ke kita ada konsep. Nah, kalau misalnya tadi Pak Didit nih misalnya mau pakai ini, itu boleh. Tapi bukan manufacturing. Pak Didit menjelaskan dulu nih, knowledge management itu apa. Kemudian dari 25 artikel, ternyata knowledge management itu posisi dalam penelitian, dalam konstelasi, posisinya adalah selalu sebagai intervening misalnya. Atau dia posisinya di mana nih Pak, kalau knowledge management Pak? Di variabel bebas ya. Oh. Di mana? Di variabel bebas rata-rata. Di terikat. Independent variabel. Oh, independen, bebasnya berarti ya. Iya. Nah, iya. Dari 25 artikel ternyata knowledge management selalu berada menjadi faktor yang mempengaruhi atau antecedents. Terhadap apa? Banyaknya terhadap apa, Pak, biasanya? Terikatnya apa, Pak, biasanya? Terhadap perubahan, terhadap struktur organisasi. Nah, jadi gitu. Jadi ini dua hal yang berbeda kalau misalnya kita bicara tentang ya clear nggak Bapak Ibu teman-teman semua? Di stop share Pak ya. Nih Mas Aryan, misalnya Pak Didit mau membahasnya langsung nih kata kuncinya the current issues on knowledge management in organization. Ini muncul. Conceptual foundation, research issue. Research issue-nya apa? Izin, Mam. Ya, kita lebih masuk ke teori dulu berarti ya. Iya. Kan kita melihatnya ke situ ya. Kebanyakan kebuka nih. Nih, ini dia bicara. Karena apa? Teman-teman di sini bertanggung jawab terhadap teman sekelasnya, harus bisa menjelaskan apa definisi dari topik yang menjadi tanggung jawab kita.
Nah, ini menceritakan tentang structure soalnya. Nih, nih. Dia kualitatif nih penelitiannya pasti. Coba kita lihat di abstrak. Desain, nih kan. Oke. Dia menguji struktur. Ini kualitatif nih. Dia kualitatif. Dia biasanya ada terikatnya apa nggak, Pak? Misalnya terhadap performance gitu, ada nggak? Eh, ada di kebanyakan pada organisasi mau. Iya, organisasinya apa? Nih performance nih. Iya, ada Tapi dia kayaknya banyaknya kualitatif ya. Bukan empirical studies. Dia nggak bukan research mapping dia. Dia nggak masuk ke situ dia. Karena dia proses. Ini juga kualitatif. Nggak ada kuanti, Pak. Gitu. Ya. Clear nggak, Bapak Ibu? Mas Aryan, clear nggak pertanyaan? Ya, Mam. Clear, Mam. Ya. Jadi nggak usah bingung. Artinya, kalau teman-teman mau membahas tentang research mapping, tetap harus ada dulu definisi. Baru masuk ke research mapping. Kalau di research mapping berarti lebih kepada dari 25 penelitian ternyata dari 25 artikel yang saya dapatkan ternyata knowledge management selalu mempengaruhi terhadap performance misalnya. Knowledge management terlalu mempengaruhi. Itu research mapping. Tapi kalau kayak Pak Rama dari berbagai SLR 25 artikel yang saya dapatkan ternyata Lewins itu perkembangannya seperti ini. Kotler perkembangannya seperti ini. Makanya tadi saya nanya Pak Rama kan, Pak Rama dapat nggak artikel kapan nih Kotler mulai mengembangkan Lewins? Dari Pak Rama kita belajar teori. Dari Pak Didit, ada kemarin dari teman-teman yang sudah presentasi kemarin gitu ya. Yang sebelumnya yang minggu lalu kita presentasi, kita dapat hal yang lain dari Pak Faif, kita kemarin dapat lain, ada pengetahuan, ada research-nya juga gitu. Benar nggak? Gitu. Jadi teman-teman menyesuaikan dengan topik, makanya di situ saya tidak bilang sebagai variabel, tapi sebagai topik tema yang dibahas. Gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Ya. Iya, Mam. Terkait hal tersebut berarti kita lebih terfokus pada penjelasan teori ya, Ih, teori dan arah rencana terkait apa yang menjadi subtema masing-masing tugas. betul. Karena Ya. kan yang benar-benar paham ya, yang betul-betul paham topik kita ini akan dibawa kemana kan Bapak Ibu ya, kita kan pasrah semua nih di sini, benar nggak? Tapi Benar, benar, kalau benar. Bapak dan Ibu misleading, kita jadi kalian membuat dosa besar, dosa bersama gitu ya. Kalau kita mah pasrah semua nih sebagai penonton, gitu, ya kan? Nah, tapi Benar, harus benar. ingat, biar teman-teman punya tanggung jawab bahwa ini Pak Alan ini nggak bakalan baca ini tentang Lewins dan Kotler kalau bukan karena Pak Rama jelasin, benar nggak? Sama Ya. aja misalnya kayak kemarin Bu Rina menjelaskan change management, Pak
atau Bu Eko, Pak Didit, Pak Budiman ada gitu yang nyari tentang change management? Nggak ada kan? Semua pasrah sama Bu Rina. Apakah kita ada yang belajar tentang force of change? Nggak ada. Pak Parulian yang bertanggung jawab memberi pengetahuan kepada kita. Inilah mata kuliah kita. Manajemen pengetahuan dan knowledge sharing. Jadi kalau kita sendiri nggak knowledge management, change management, kita tidak langsung mengarahkan kepada seperti itu, kita nanti jadi bingung. Nah, ini apa bedanya? Sekarang saya mau tanya. Change management yang dijelasin sama Bu Rina sama change management yang dijelasin sama Pak Didit. Harusnya perbedaannya di mana? Saya mau tanya. Ayo. Bu Rina kan change management juga ya, Bu Rin? Izin Prof iya, izin Ya. Mam iya. Ya, Ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Berarti apa bedanya? Bu Rina soalnya presentasi awal. Berarti kan Bu Rina menjelaskan teorinya, benar nggak Bu Rina? iya, Konsepnya. Mas Didit menjelaskan change management ini bisa dipakai untuk apa? Bisa dipakai penelitian apa kan gitu. Benar nggak? Jadi kalau Bu Rina itu malah mungkin yang SLM ya, karena Bu Rina yang harus menjelaskan secara detail teori dari change management. Mas Didit menambahkan nih loh, change management bisa dijadiin penelitian seperti ini. Kalau enggak, PowerPoint-nya Mas Didit sama PowerPoint-nya Bu Rina akan sama. Karena sama-sama membahas tentang change management. Gitu. Berarti kalau Mas Didit lebih berat kajian, jadi sebenarnya nih ya, teman-teman yang semakin ke belakang, kajiannya itu lebih berat. Lebih berat, karena materinya lebih berat. Gitu ya maksud saya Mas Didit. Lebih berat karena Mas Didit harus bisa membuktikan apa hubungannya antara knowledge management ya kan dengan change management. Apa ini? Nah, nanti nih Mas Aryan masuklah knowledge management system. Mas Aryan nggak akan mungkin bisa jelasin langsung knowledge management system kalau itu belum dijelaskan dulu sama Mas Didit. Nah, sekarang Pak Syahirudin, knowledge economy. Knowledge economy itu bagian dari mana, Pak? Dari knowledge management kan? Benar nggak? Benar. Berarti kan Mas Didit harusnya menjelaskan dulu nih. Di knowledge management ini nanti ada knowledge economy, ada knowledge management strategic, ada knowledge management culture yang akan dijelaskan oleh teman yang berikutnya. Karena ini kan satu the whole. Ini bukunya kita loh. Bapak Ibu, ini buku kita. Nah, sekarang misalnya nih, Bu Purwati Ningsih. Bu, Iya, iya bro. nah, Bu Nining, Mm-mm. kan ada knowledge management juga ya. Iya, KM Apa dan yang PR. membedakan sama knowledge managementnya Pak Didit? Coba saya mau tanya. Kalau saya itu lebih mengarah pada ini, Prof. Apa tuh namanya manajemen pengetahuan dan human resource yang lebih ke arah dua elemen kunci untuk mengelola organisasi yang berorientasi pada keberlanjutan dan inovasi. Karena Kan? Bu Nining temennya itu knowledge management dan human resources. Iya. Tapi lebih kecil dibandingkan human knowledge-nya dibandingkan dengan knowledge manajemennya Pak Didit. Clear nggak teman-teman? Makanya teman-teman harus ngelihat judul yang di atasnya. Harus ngelihat yang di atasnya. Gitu. Nggak apa-apa, kita maksudnya memang nggak apa-apa, biasa kok tumpang tindih kayak gini nggak apa-apa. Nggak usah jadi kecil hati, nggak apa-apa, namanya belajar ya pasti ada salah. Saya juga mungkin salah dalam penjelasan awal ketika menjelaskan tugas ke teman-teman. Ya ini kita namanya learning by doing, ini yang namanya knowledge management gitu ya. Sharing knowledge ternyata nggak segampang itu. Di kepala saya apa, teman-teman tanya apa, saya ngasih share di Excel, teman-teman nangkepnya apa. Ya ini kita perbaiki gunanya PowerPoint. Kenapa saya masuk duluan dibanding Bu Tuti?
Karena saya mau ngelurusin ini dulu. Nanti teman-teman sama Bu Tuti tinggal presentasi penyempurnaan yang sudah saya arahkan sekarang ini. Jadi nanti bukunya teman-teman insya Allah akan jadi buku yang luar biasa. Kenapa? Berurut. Orang yang bacanya itu enak gitu. Sebentar. Iya itu sebenarnya itu harus saya bawa. Dibuang dulu airnya sedikit. Ini udah mau libur panjang, saya punya akuarium di sini, jadi akuarium harus saya bawa pulang sebentar. Saya agak stres karena saya seneng tanaman, jadi saya bawa tanaman banyak banget di kantor saya. Saya punya akuarium kecil, akuatik. Saya udah lagi pusing mikirin siapa yang akan nyiramin tanaman saya di kampus ini ya selama libur. Saya bilang saya bayar yang kalau sampai ini kalau sampai ada yang mati tanamannya saya cek-cekin satu-satu. Pak Budiman tuh. Rumah saya dekat, saya bilang masa sih saya nyiramin ke kampus, saya bilang. Rumah kedua, Mam. Ya, saya soal senang tanaman, jadi semua saya bawain ke kampus. Nah, balik lagi, jadi Bapak dan Ibu, it's okay ya, saya ngasih masukan gini. Kalau misalnya pun ternyata nanti setelah kita presentasi ini kan ada kesimpulan ya. Oh ya udah, berarti Bu Rina di sini ya, karena change management supaya nggak tubrukan sama ini. Kalian diskusi aja yang topiknya agak-agak mirip. Jadi nanti ketika buku kita jadi, wah keren banget. Orang bacanya berurut. Itu legacy buat kita, kebanggaan buat saya, kebanggaan buat teman-teman yang bikin buku itu. Bukan hanya mikir, ini tugas gue kerjain dia apa adanya. Jangan. Kebanggaan kita loh kalau bikin bukunya bagus. Bisa kita jual, bisa jadiin studi kasus buat adik-adik kelas kita nanti di bawah. Gitu. Jadi monggo yang kira-kira, ini kan lagi presentasi ya, nggak apa-apa. Nanti yang buat buku yang pas udah ke Bu Tuti ya. Nah, ini saya ngecek, saya share ini dulu deh. Mam, mohon izin sekalian mumpung lagi masih ngebahas mengenai knowledge management untuk yang PPT saya apakah sudah sesuai yang dimau belum ya? Bentar ya. Gimana Bu Rina ya? Maaf, gimana Bu? Saya Bu. Izin bukan Bu. Bukan Bu Rina ya? Siapa tadi yang nanya? Maaf. Saya Mam. Oke. Mbak Nining ya silakan. Iya, yang saya kan kebetulan presentasinya itu agak di akhir-akhir nih, Mam. Saya juga membahas mengenai knowledge management. Mohon izin, kira-kira apakah yang saya bahas di dalam PPT tersebut sudah sesuai dengan yang dimau? Oh, gini, udah nggak apa-apa, kita nikmati Lebaran Oh iya. aja dulu ya, nggak usah mikirin gini. Saya juga nggak mau disuruh baca tiba-tiba, ini udah mau liburan. Ning dan ibu-ibu semua, bapak-bapak semua, nggak usah khawatir. Artinya, kalaupun ada tumpang tindih, nggak apa-apa. Kan kita juga lagi, ini kan lagi pemetaan, anggap aja lagi pemetaan ya, gitu ya. Ini ya saya lihatin ya, teman-teman ya. Kan ada agak-agak mirip ya. Nih ada, sorry saya gedein ya. Ini kan ada yang beberapa agak mirip ya. Lagi presentasi gitu nggak apa-apa Mbak Nining, nggak usah dipikirin, nggak apa-apa. Nanti pas pada saat yang ini nih, yang mulai Bu Tuti ya, final project ya. Nah, mulai teman-teman kalau bisa nanti di 15 April ya, kita kan harus ada satu kali luring ya. Nah, nanti mungkin di 15 April atau apalah kita nanti luring. Sekalian teman-teman kalau konsolidasi. Gitu. Misalnya nih, Bu Rina konsolidasi berarti sama Pak Didit karena ada change management, ya kan? Nah ini konsolidasi. Pak Didit untuk yang knowledge management konsolidasi juga berarti sama Pak Syahirudin, Pak Aris, Pak Budi karena ini harus dimention dulu di Mas Didit nih. Setuju, Mamuit. Gitu, ya kan? Setuju. Nah, nanti berarti siapa lagi yang nih knowledge nih ada chief ini ada udah nggak mirip. Nah, ini ada personal knowledge management. Berarti ini sudah harus dijelasin juga di yang bagian sebelumnya knowledge worker ini. Pasti dalam knowledge worker ini ada bagian tentang knowledge ini gitu, ngerti ya? Nah, ini muncul lagi nih knowledge management Mbak Nining nih. Nah, apakah ini nanti kita sepakati? Udah deh dibuang aja karena udah dijelasin sama dua orang di atas.
Berarti ini kita tutup, kita buang kan gitu aja Man ini, nggak apa-apa. Oke, siap, Mam. Ya, clear ya. Siap, siap. Clear, Jadi Mam Wid. nggak Karena apa-apa saya kita juga bahas kontestasi seci aja. juga tadi. Di Gimana Kak artikel saya Budia? bahas seci juga. Oh iya. Karena udah dibahas juga kan sama Pak Iya, Yusuf nggak sama apa-apa. Nah, nanti karena ini kan kita kan sebenarnya kan gini, yang bikin kontrak kuliah ini kan dulu Prof. Hamidah dan profesor-profesor senior dulu ya. Profesor ini kira-kira udah 3 tahun yang lalu topik ini. Nah, mungkin 3 tahun yang lalu topiknya belum ada yang namanya Google Scholars yang sampai seperti itu, ngerti ya maksudnya? Masih pakai textbook. Nah, sekarang kita ada perkembangan. Berarti nanti habis kuliah ini, saya akan melakukan yang namanya revisi kontrak kuliah, revisi RPS. Oh, ternyata ini ada tumpang tindih, nggak usah lagi. Berdasarkan apa? Perkuliahan semester 1, 2, 2, kan gitu. Jadi nggak apa-apa gitu. Jadi silakan presentasi aja nanti kita cocokin lagi. Ya, Siap, siap. clear ya, semangat ya. Nah, ini kita sepakat dulu nih. Ada kuliah kan tanggal 1 April. Minggu tanggal 1 April. Masih pada mau kuliah? Udah pada lebaran ya. Libur, Mem. Lebaran, Mem. Oke, Saran, Mam. kita ganti karena saya nggak mungkin lagi mundur ke ini ya. Kita ganti berarti hari lainnya ya. Berarti di tanggal, nah ini berarti kan berarti selain hari Selasa ya. Setelah tanggal 8, berarti bisa jadi di tanggal 14 Senin jam 1 ya. Atau tanggal 16-nya. Ya, jadi tanggal 11, Mam. Karena Senin itu kita udah full. oke, tanggal 11 ya. Oke. Nanti WA saya ya, Mbak Kiki ya. Tanggal 11 pas baru mulai kuliah-kuliah ya. Baru mulai masuk-masuk kerja ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi Mbak Kiki tolong nanti ingetin saya. Mohon maaf lahir batin, selamat Lebaran. Buat yang mau mudik, hati-hati di perjalanan. Nanti kita atur kita luringnya kapan ya. Sekalian bawa kue kering buat saya. Iya, siap. Sekalian kita silaturahmi. Oke, sampai Pak. ketemu lagi semua, sehat-sehat semua. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Foto-foto dulu. Oh iya, Dulu. Foto dulu. siapa nih Kiki? Ya, 1, 2, 3. Makasih, Mem. Oke, Assalamualaikum. Dah, pamit ya. Nah, Selamat Waalaikumsalam. Lebaran. Terima kasih, Mem. Yuk, dah. Dengan